Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asroi dari Prodi Bisnis Digital kelas A. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan mid semester mata kuliah pengantar ekonomi. Yang pertama yaitu, apa yang Anda ketahui tentang konsep dasar ilmu ekonomi? Nah, berbicara tentang konsep dasar ilmu ekonomi, ini berkaitan dengan kebutuhan, keinginan, kelangkaan, sistem ekonomi, dan household, di mana kebutuhan adalah sesuatu yang harus dipenuhi, misalnya kebutuhan akan makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Kemudian ada yang dinamakan keinginan. Nah, apa sih keinginan itu? Nah, keinginan itu adalah sikap menginginkan sesuatu di luar kebutuhan. Misalnya keinginan mendapatkan barang-barang branded, atau keinginan untuk memiliki kendaraan bermotor seperti mobil dan motor yang terbilang sangat mahal. Kemudian ada yang dinamakan dengan kelangkaan. Nah, kelangkaan ini akan terjadi jika sumber daya alam yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Misalnya seperti batu bara. Itu sangat langka saat ini, tetapi sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang tidak terbatas. Kemudian ada yang dinamakan dengan sistem ekonomi. Nah, sistem ekonomi ini berkaitan dengan siapa yang memproduksi, mengapa diproduksi, dan untuk apa diproduksi. Siapa yang memproduksi? Tentu yang memproduksi adalah produsen barang atau jasa. Mengapa diproduksi? Nah, tentu ini untuk memenuhi setiap permintaan yang ada di pasaran. Dan yang terakhir yaitu, untuk apa diproduksi. Nah, ini berkaitan dengan kebutuhan masyarakat atau kebutuhan konsumen. Jadi untuk apa diproduksi? Untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Dan materi yang terakhir dalam konsep dasar ilmu ekonomi yaitu household, di mana household ini terbagi menjadi dua, yaitu produsen dan konsumen. Di dalam rumah tangga ada yang dinamakan produsen dan konsumen, di mana produsen itu yang bersifat mencari atau yang bertugas untuk memenuhi kebutuhan setiap anggota keluarganya. Misalnya ayah yang bekerja untuk mendapatkan penghasilan, kemudian untuk memenuhi kebutuhan anggota keluarga. Apakah hanya ayah yang berperan sebagai produsen? Nah, menurut saya setiap anggota keluarga itu dapat bersifat produsen dan bersifat konsumen, di mana perlu kita garis bawahi bahwa produsen itu adalah yang mencari penghasilan yang kemudian digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Sedangkan konsumennya yaitu yang tidak berkewajiban atau tidak memiliki penghasilan, sehingga dia memerlukan orang lain untuk menghidupi dirinya sendiri. Nah, kemudian nomor 2 yaitu, apa yang Anda ketahui tentang teori permintaan? Teori permintaan ini sangat erat kaitannya dengan skedul permintaan, di mana skedul permintaan ini terkait dengan kurva permintaan pasar, kekuatan di balik kurva permintaan, dan pergeseran permintaan. Di dalam teori permintaan ini juga dijelaskan hal-hal yang mengenai kuantitas, penyebab mengenai kuantitas itu bisa turun. Nah, kuantitas itu bisa turun, ada 3 faktor yang mempengaruhi, di mana yang pertama itu adalah
faktor harga barang, jenis dan kualitas barang, dan mengalami pergeseran atau penurunan produksi. Kenapa harga barang mempengaruhi kuantitas? Nah, menurut saya harga barang itu sangat mempengaruhi, di mana jika harga barang itu tinggi, maka kuantitasnya juga akan sangat turun. Mengapa demikian? Karena konsumen akan berpikir bahwa mengapa saya harus membeli mahal-mahal jika ada yang lebih murah. Nah, itu adalah landasan dasar dari konsumen. Nah, selanjutnya yaitu ada yang disebut dengan jenis atau kualitas barang. Mengapa ini bisa mempengaruhi kuantitas? Nah, menurut saya kuantitas dapat dipengaruhi dengan jenis barang atau kualitas, karena konsumen itu melihat bahwa kualitas yang baik menentukan barang yang baik pula. Dengan demikian konsumen akan membeli atau membayar berapapun harganya untuk mendapatkan barang yang berkualitas. Misalnya sepatu sneakers. Harga sepatu sneakers sekarang ini mencapai ratusan juta, bahkan ada yang miliaran juta. Nah, ini tidak lepas dari jenis barangnya dan kualitasnya. Nah, selanjutnya itu mengalami penurunan pendapatan. Mengapa pendapatan mempengaruhi kuantitas? Nah, ini merupakan pertanyaan yang cukup berat ya. Mengapa? Karena jika pendapatan mengalami penurunan, maka secara otomatis produksi barang dan jasanya itu akan ikut menurun juga. Dengan demikian akan mempengaruhi pendapatan setiap produsen. Ada satu pertanyaan terkait dengan teori permintaan ini, yaitu jika terjadi peningkatan harga, apa yang terjadi terhadap permintaan? Nah, menurut saya jika harga mengalami peningkatan atau harga mengalami kenaikan, maka yang terjadi adalah penurunan jumlah produksi barang atau jasa. Mengapa demikian? Karena jika harga naik, maka produksi barang itu akan turun. Dengan kata lain, jika terjadi peningkatan harga, maka disitulah terjadi kelangkaan, serta permintaan juga akan ikut menurun. Selanjutnya yaitu apa yang Anda ketahui tentang teori penawaran dan analisis. Nah, penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang dapat ditawarkan oleh produsen kepada konsumen dengan harga yang bervariatif dalam prioritas waktu tertentu. Sedangkan analisis adalah keadaan selektif dalam sesuatu proses jual beli barang dan jasa. Yang keempat adalah apa yang Anda ketahui tentang utilitas. Nah, menurut saya daya guna nilai atau yang sering disebut dengan utilitas adalah nilai kepuasan atau manfaat yang diterima seseorang konsumen dari sesuatu barang atau jasa yang dikonsumsi. Nah, jika nilai kepuasan semakin tinggi, maka semakin tinggi juga nilai guna atau nilai guna suatu barang dan jasa tersebut. Yang kelima yaitu apa yang Anda ketahui tentang elastisitas permintaan dan penawaran. Berbicara tentang elastisitas permintaan dan penawaran, ada 3 poin penting di dalam elastisitas, yaitu elastisitas harga penawaran, elastisitas dan pendapatan, elastisitas harga dan penawaran. Nah,
Selain itu, elastisitas juga terbagi menjadi dua, yaitu elastisitas dan inelastisitas. Elastis yaitu berkaitan dengan harga yang sangat berpengaruh terhadap permintaan. Sedangkan inelastis itu adalah ketika harga kurang berpengaruh terhadap permintaan. Misalnya, harga sebuah mobil akan sangat berpengaruh terhadap kinerjanya. Ini termasuk dengan elastisitas. Sedangkan inelastisitas yaitu seperti bahan pokok misalnya, harga itu tidak terlalu berpengaruh terhadap kebutuhan masyarakat dan keinginan untuk membeli secara dalam jumlah yang besar. Yang keenam yaitu seberapa penting motivasi menunjang kesuksesan Anda. Nah, menurut saya motivasi sangat penting dalam menunjang kesuksesan, di mana motivasi ini memberikan semangat, spirit lebih ke petunjuk hal apa yang harus dilakukan untuk meraih kesuksesan yang lebih mudah lagi, memberikan kekuatan lebih untuk meraih yang diimpikan. Dan motivasi juga dapat membangun diri seseorang dengan cara merubah pola pikir seseorang dari growth mindset ke fixed mindset. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.